Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pak Soleh. Selamat siang juga Bu Ani. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam Sobat Esasaka dimanapun berada. Jumpa lagi kita di Studio 17 di episode 2-nya Saling Kenal. Nah, bintang tamu sekarang ini adalah seniornya para guru di SMP Negeri 17. Selamat datang Pak Soleh. Ya, tepuk tangan Pak Soleh. Ya, oke. Iya. Apa kabar Pak Soleh hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Ya. Pak Soleh hari ini sibuk sekali ya? Ya sebetulnya enggak juga sih, cuma ya seperti biasa lah kegiatan wajar. Tadi kita menunggu Pak Soleh selesai Zoom dulu. Mohon maaf ya. Tadi kebetulan saya mewakili Pak Said. Oh, nggih. Dimaafkan kok Pak. Kalau Pak Oke. Soleh selalu dimaafkan. Iya Pak Sari ya? Selalu dimaafkan. Alhamdulillah, Nah, terima kasih. gini Pak Soleh. Sebelumnya selamat datang. Oke, saya senang. Bagaimana Pak Soleh? Alhamdulillah. Senang Pengalaman sekali. pertama apa gimana? Pengalaman pertama ini, suka nonton podcast tapi baru tahu ini di podcast sendiri. Bagaimana Pak? Kursinya panas atau dingin Pak? Anget. Kursinya anget. Takutnya nanti terpressure karena baru pertama kali, takutnya kursinya jadi panas gitu ya Iya. Sobat Esasaka ya. Padahal di sini maknyes gitu. Maknya karena bisa digoyang-goyang ini. Nah, kayaknya di di ruang kerjanya Pak Soleh perlu yang seperti ini ya Pak. Apa kursinya sudah seperti ini juga? Enggak, kalau di ruangan kan kursinya enggak bisa saya goyangin. Kalau saya goyang saya putar dulu. Oh iya Pak. Di episode ini kita ngobrol santai aja ya Pak ya. Ya. Ya seputar ini. Seputar pengalaman Pak Soleh di SMP 17, pengalaman Pak Soleh sebelumnya di mana Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya saya di SMP Tosari Pasuruan. Oh, sebelumnya. jadi tidak di SMP 17 dulu ya? Tidak, waktu pengangkatan pertama itu tahun 89 saya diangkat SK saya turun di SMP Tosari Pasuruan. Pasuruan. Berapa lama Pak di sana? Di sana saya mulai tahun 89 sampai 98. Oh, Iya. 10. Berapa? 89? Iya, mungkin sekitar 9 tahun. 9, 10 Oke. tahun. Tapi Pak Soleh ini aslinya Malang atau luar Malang? Saya ini Arema. Oh, arek Malang asli ya, Pak. Iya, mulai dari SD, bukan SD aja. dari kecil. TK, SD, SMP, SPG itu tingkat SMA sampai kuliah juga di Malang. Berarti Arema asli ya. Arema. Arema asli Sobat Esasaka, tidak seperti saya selundupan. Perantauan maksudnya. Selundupan seperti apa ya, Pak? Ya terlarang. Pak, itu. Perantauan maksudnya. Iya. Berarti jenengan setelah 9 tahun itu barulah dipindah ke Iya, kemudian saya 17. mutasi, Oh, mutasi. ke Malang. Alhamdulillah bisa gabung di SMP Negeri 17 ini. Berarti kalau mulai tahun anggap aja 89 89. sampai bukan 98 tadi ya, Pak? 98 itu bulan ini, insya Allah bulan seingat saya tanggal 2 Oktober 98 saya resmi Di SMP SK saya 17 di sini. mulai 98, berarti Ya. kalau sekarang sudah 25 tahun sekitar Oh itu. iya, Kan 25 sekarang tahun. tahun 2023. Oke. Iya. Masya Allah, Pak Soleh ini sudah 25 tahun mengabdi di SMP Negeri Iya, 17 Malang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, tidak dimutasi lagi ya Pak. Ya alhamdulillah dinikmati di SMP Oke Negeri Pak. 17 ini. Selama 25 tahun ini Pak Ya. di SMP Negeri 17 Malang, apa saja pengalaman yang sudah Pak Soleh lewati nih? Iya. Sejak pertama di SMP Negeri 17 ini, waktu itu kepalanya Bu Kamsina ya. Saya bersyukur pada Bu Kamsina bahwa Bu Kamsina menerima mutasi saya di sini, dan memang saat itu Bu Kamsina butuh guru laki-laki. Ya. Dan saat di sini saya juga masih belum tahu yang namanya komputer itu. Alhamdulillah akhirnya belajar dan Bu Kamsina memberikan welcome sekali, memberikan kesempatan, akhirnya sampai saat inilah istilahnya. Jadi sedikit banyak komputer sudah cukup bisa gitu. Berarti ini ya Pak Soleh bertemu dengan hampir semua kepala sekolah yang di sini ya Pak? Iya, saya pas datang ke sini nih insya Allah kepala sekolah yang ketiga. Ketiga, Ya, nah. karena yang pertama itu saya ingat saya Bu Retno, kemudian
Jono kalau tidak salah, lalu Nggih. Bukam ini. Baru terusnya sampai Sampai yang kepala yang sekarang. terbaru yang sekarang ini Pak Saiful ini. Oh, Ya. nggih. Berarti. Cukup banyak kepala sekolah Bu Ani. Oh. Yang Oke. Terus kalau saya mau tanya tapi takut sensitif ini Pak. apa? Kalau ini Pak, siswa-siswa ini ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi dulu sebelum saya kesini itu kan ada cerita. Katanya kalau di SMP 17 itu dulu terkenalnya itu adalah siswa-siswi yang luar biasa. Lebih luar biasa daripada sekarang. Itu pripun Pak ceritanya? Saya itu penasaran gitu Pak, tapi saya itu ini ya mau tanya itu sebenarnya takut, Iya. sensitif gitu menurut saya. Ya saya rasa setiap setiap tahun pelajaran dengan datangnya siswa itu tentu dengan pola dan tipe siswa masing-masing Bu Ani. Iya. Ya, katakan kalau luar biasa itu memang mungkin pada saat itu bahwa lingkungan dan sebagainya kan, karena di SMP 17 ini merupakan ini ya sekolah perbatasan antara kota dan kabupaten, sehingga bisa jadi memang banyak warna budaya dan sebagainya. Iya. Ya, tapi Iya, itulah memang ciri khas dari SMP Dari Negeri 17 ya, Oke. seperti itu. Dan yang saya dengar lagi cerita-ceritanya, meskipun anak-anaknya luar biasa, tapi ini Pak berprestasi di bidang olahraga. Betul, betul. Betul? Nggih. Ya. Prestasi olahraga cukup Yang terkenal nggih, ya. dulunya, cukup dulu, ya. nggih. Dulu waktu masih almarhum Pak Herman itu, Pak Herman itu betul-betul pembina olahraga yang istilahnya ketika menangani jenis olahraga itu juara. Beliau sering oke. membawa tim voli itu juga juara. Bertangan dingin istilahnya, membawa anak-anak ECC English Conversation Club itu Oke. juga juara. Jadi termasuk bela diri dan sebagainya, seperti itu. Wah. Ya. Pak Solen benar-benar senior. Senior di atas senior. Nggih. Ya enggak juga lah ya. Ya kebetulan aja lebih duluan dari teman-teman Nggih, daripada muda. saya Pak. Nggih. Ya, menemui hampir semua kepala sekolah Iya. sampai saat ini, dan sudah menemui berbagai macam karakter siswa. Betul Nggih. ya. Ya, banyak. Jadi mungkin kalau saya sekarang dikatakan senior karena mungkin dibandingkan teman-teman istilahnya lebih dulu saya ya. Nggih, Tapi Pak. saya yakin nanti beberapa tahun lagi Bu Ani ganti yang jadi senior. Ya mungkin 5-10 tahun lagi Iya, gitu bisa Pak. jadi begitu. Jenengan akan menggantikan teman-teman yang senior sekarang. Nggih. Kiprahnya Betul, begitu. nggih. Nggih. Nah, tadi kita sudah ngobrol tentang kepala sekolahnya, siswanya, tapi saya lupa Pak, ada pertanyaan ketelisut satu. SMP 17 Malang ini berdirinya sejak tahun berapa Pak? Nah, kalau dari sejarah yang tertulis ya, artinya yang SMP 17 itu sebetulnya berdirinya tahun 1992. Ya, 1992. Jadi waktu itu didirikan dan beroperasi pertama itu SMP Negeri 17 tanggal 7 Juli 1992. Itu tahun pelajaran pertama itu. Dengan siswa jumlahnya 70. Nah, 70 Bu Ani siswanya. Kemudian gurunya 10. Lalu ada tenaga administrasi atau TU ya 2, dan 1 orang itu penjaga malam itu. Pak Soleh menjelaskan tadi ya, berdiri tahun 1992. Iya. Saya langsung ketawa Pak. Kenapa Bu? Tuaan SMP-nya daripada saya. Kalau SMP 17 mana kan Mei, Iya, nggih, iya, 1992. betul. Saya lahirnya September, Pak. Oh, September Nggih, ya. berarti lebih senior Berarti SMP-nya. gini, berarti Bu Ani itu nggak tahu kalau waktu itu prasasti kita, SMP kita itu ditandatangani oleh Profesor Dr. Fuad Hasan itu, menteri kita itu waktu itu. Tanggal 6 Mei tahun 1992. 1992. Iya. Mas Ari, lebih tuaan SMP-nya daripada kita, Mas Ari. Iya. Ya itu memang masalah, semua itu ada masanya. Ya, sudah seperti 31 tahun, itu. Pak. Iya, betul. Masya Allah, dan semakin berkembang. Iya.
semakin berjaya, semakin ya, maju. mudah-mudahan SMP kita semakin jaya, semakin maju seperti itu. Semakin berprestasi, semakin Betul, baik betul. dan terbaik ya, nih Pak. ya, betul. Nah, SMP Negeri 17 Malang ada marsnya, ada jargon. Lagu, ada ini juga Pak, Esa Saka. Esa Saka, betul. Nah, kalau emas itu kan sudah sering didengarkan, meskipun ya saya hafalnya 70%. Tapi kalau nadanya hafal, tapi liriknya yang kadang-kadang kebalik-balik. Karena belum familiar ya dengan liriknya ya, itu. Sudah kan 4 tahun ini Pak, sudah familiar, cuman ini Pak, apa namanya? Ya kayaknya memang perlu didengarkan lebih ya. Nah, itu sejarahnya Mars itu yang menciptakan siapa dan bagaimana Pak? Ceritanya pripun kok tiba-tiba ada Mars gitu kan, tidak semua sekolah itu ada Marsnya gitu. Betul. Jadi kita itu bersyukur SMP 17 itu gini Bu Ani, banyak sekali apa ya, guru-gurunya berpotensi sebetulnya. Bertalenta. Nah, salah satu guru kita dulu itu namanya Pak Toto itu. Pak Toto itu beliau itu memang orang yang punya kelebihan ya. Kalau saya waktu masuk itu saya lihat Pak Toto itu pandai bermain piano, kemudian pandai komputer. Nah, nampaknya seiring dengan kepandaian beliau itu kemudian beliau membuat satu lirik lagu tentang SMP 17 dan tidak diduga ternyata ini lagunya kita pakai sampai sekarang. Ya, Pak. Luar biasa Pak. Betul. Terima kasih Pak Toto. Pak Toto itu Pak Toto Edi. Pak Toto Edi itu beliau itu dulu guru, insya Allah guru matematika saya. Kemudian beliau akhirnya mengikuti apa itu calon kepala sekolah dan diangkat ya jadi kepala sekolah beliau. Jadi banyak sekali teman-teman di SMP 17 itu yang orbit jadi kepala sekolah. Jadi selain Pak Toto ada Bu Tutut, ada Bu Sri A. Bu Sri A, tahu. Dan itu adalah tokoh guru-guru SMP 17 sebetulnya memang punya potensi. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu guru yang muda-muda sekarang ini potensinya tentu akan jauh lebih bagus ya. Apalagi yang ikut guru penggerak ya Pak ya. Nah, itu ya betul. Kalau sekarang kan zamannya guru penggerak. Betul, ini guru penggerak. Apalagi kalau dulu Pak apa Pak? Kalau ada apa aja, program apa saja nih yang mungkin standarnya atau ya yang mirip dengan sekarang guru penggerak? Kalau dulu itu cenderungnya itu ke sekolah namanya. Makanya dulu itu ada sekolah SSN, sekolah standar nasional ya. Kemudian perkembangan yang termasuk adanya kurikulum 13 dan sebagainya itu. Jadi istilah guru penggerak yang sekarang ini sebenarnya baru kan ya, kemudian akhirnya geraknya yang bagus ya, menghasilkan sesuatu ide-idenya bagus sehingga bergerak sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepala sekolah kita Pak Saiful itu cuma termasuk guru penggerak juga. Akhirnya sekolah kita juga ya jadi sekolah penggerak juga. Nah, yang tadi itu Pak, yang jargon, apa namanya Pak? Jargon apa? Ya boleh dikata jargon atau mungkin ciri khas ya. Jadi sebutan bahwa kan masing-masing sekolah itu kan mesti memiliki apa ya, satu sebutan. Ya, sebutan atau kata ciri khas dari sekolah itu ya. Nah, sekolah kita ini kan ciri khasnya adalah Esa Saka. Itu sebetulnya istilah satu singkatan itu Bu Ani. Jadi Esa Saka itu E-nya itu Eka, Sa-nya Sabta, kemudian Saka itu kan sehaka gitu ya. Jadi Sasana Hamersudi Kaweru. Ya, maksudnya bahwa Eka Sabta itu, Eka itu satu, bahasa Sanskerta ya. Sabta itu artinya 7, Sasana itu merupakan tempat ya. 17 ya, 17 istilah 17 itu sekolah kita. Hamersudi itu adalah menimbah atau menuntut, Kaweru itu ilmu. Sehingga di sini dianggap bahwa SMP 17 itu tempat untuk menuntut ilmu bagi seluruh siswa. Berarti kata Esa Saka itu singkatan sebetulnya singkatan. Yang artinya itu artinya adalah SMP Negeri 17 sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Begitu. Yang terinspirasi dari kata-kata
Sanskerta. Ya memang diambil dari Dari istilah Sanskerta. Sanskerta. Iya. Sangat filosofis sekali ya Pak. Betul. Jadi ada kata-kata filosofis untuk ini. Ya. Berarti itu sudah ada sejak awal berdiri atau semenjak Pak Soleh sudah di sini sudah ada atau belum? Itu kan sebetulnya sudah ada ya, cuma ide-idenya itu kebetulan waktu itu saya masih di sini, artinya teman-teman juga ada di sini, ada Pak Katija waktu itu. Pak D Katija, kemudian ada Bu Wijana, macam-macam ya istilahnya. Jadi muncullah istilah seperti itu ya. Jadi Esasaka itu yang kita pakai sampai sekarang sebagai ciri khas bed ya, bed sekolah ada Esasaka. Kaos-kaos olahraga kita itu juga ciri khasnya juga menggunakan itu. Seperti itu Bu Ani. Iya. Saya mau tanya lagi nih Pak. Ya. Nah Pak Soleh itu kan sekarang waka kurikulum ya. Iya. Bisa diceritakan nggak Pak? Kan di sini sudah 25 tahun nih. Sebelum jadi waka, sebelum jadi waka, jenengan itu sebelumnya guru terus jabat apa aja sebelum jadi waka sekarang itu? Iya. Jadi saya masuk 98 itu di sini. Kemudian ya guru biasa Bu Ani, artinya ya seperti Bu Ani juga lah, artinya guru biasa, kemudian dipercaya jadi wali kelas begitu ya. Jadi wali kelas, kemudian di dalam keorganisasian di sekolah kita ini kan ada organisasi independen Bu Ani. Waktu itu namanya koperasi ya. Koperasi KPRI 17 ya. Nah, kemudian sejak insya Allah seingat saya 99 itu saya ditarik ikut anggota koperasi, kemudian dipercaya waktu itu saya jadi apa ya, jadi kayak bendara 2 sebenarnya, ingat saya itu. Saya sebenarnya nggak mau waktu itu, tapi akhirnya keputusan rapat itu kan tertinggi ya, kemudian setelah itu insya Allah tahun 2009 kalau tidak salah saya mulai dipercaya di kurikulum. Waktu itu masih ada Pak Iwal almarhum. Pak Iwal almarhum waktu itu apa itu jadi, kalau dulu itu istilahnya bukan setap, jadi dulu itu istilahnya kurikulum 1, kurikulum 2 Nah saya sebagai kurikulum 2-nya waktu itu ya membantu Pak Iwa. Alhamdulillah banyak ilmu-ilmu kurikulum itu yang saya peroleh dari Pak Iwa, artinya sharing-sharingnya dan sebagainya, dan saya juga suka belajar Bu Ani ya, sehingga akhirnya lanjut. Kemudian tahun 2012 ya. Sudah waktu zaman Bu Anis waktu itu. Bu Ani mungkin belum tahu ya Bu Anis ya. Belum, Pak. Waktu Bu Anis, waktu Pak Sulis dulu, waktu Pak Sulis saya ke kurikulum, kemudian ke Bu Anis, langsung di situ jadi waka. Sampai sekarang. Waka. Ya, waktu itu masih istilahnya waka, kemudian ada urusan kurikulum. Kebetulan waka waktu itu tanggung jawab saya kan menangani semua Bu Ani. Bahwa saya bukan kurikulumnya tapi waka umum yang di atas. Jadi di bawahnya itu masih ada urusan kurikulum, ada urusan kesiswaan, ada urusan humas, ada urusan sarpras, itu semuanya istilahnya saya membantu di situ. Jadi kalau ada urusan sarpras apa, ada instruksi dari kepala sekolah kebetulan berhalangan didelegasikan saya bantu. Baru kemudian pas Pak Mariono itu almarhum, beliau angkat 3 waka. 3 waka Bu. Jadi waka waktu itu ada waka kurikulum sendiri, waka kesiswaan sendiri, sarpras sendiri. Nah, itu wakanya ada 3 waktu itu. Waktu itu ada 3 dan saya masih dipercaya di kurikulumnya sampai sekarang sekarang ini Bu Ani. Monggo diminum dulu Pak. Alhamdulillah. Saya itu banyak bersyukur di 17 itu saya banyak merasakan banyak kemajuan Bu Ani. Artinya dulunya nggak bisa komputer, kemudian berteman dengan teman-teman yang pandai-pandai komputer. Karena saya itu intinya itu senang belajar dan senang mengajari orang ya. Jadi sharing dan sebagainya senang. Kemudian
ada inovasi-inovasi itu saya tergerak, seneng. Kayak mestinya sekarang ini Bu Ani, pembelajaran itu menggunakan berbagai aplikasi, ada yang aplikasi live worksheet, ada aplikasi Wordwall. Dulu kita awali waktu itu kan Google Classroom, apa itu. Classroom. Itu awalnya kan saya merasa waduh susah ini, tapi setelah bisa ya ternyata enak. Enak, apalagi Bu Ani kan suka apa ya istilahnya, suka IT kan. Sebenarnya saya suka yang ini Pak, yang hanya untuk pemula saja, yang ringan-ringan saja gitu. Iya, tapi Bu Ani sudah saya lihat Bu Ani itu seorang YouTuber ya, YouTuber. Artinya Bu Ani itu sangat senang, dan kemudian bagaimana membuat satu editan video kemudian ditampilkan itu saya lihat bagus. Terima kasih Pak Soleh. Itu berawal dari pengimbasan waktu 2020 kalau nggak salah itu. Hanya pengimbasan terus daripada punya YouTube terus tidak saya gunakan untuk kayak sesuatu yang tidak berguna aja kalau tidak saya teruskan itu. Nah, kebetulan kan 2021 itu yang ini ya Pak ya, yang apa? Kita pandemi itu kan, masa pandemi itu ya. Dari situ yang kayaknya memang perlu belajar gitu. Dan yang perlu dicatat ini Bu Ani, bahwa sesuatu yang besar itu diawali dari yang kecil. Jadi yang kecil kadang-kala kan kita itu melihat apa yang kecil, tapi justru yang kecil itu akan menjadi besar. Apalagi kalau konsisten. Betul, ya. Jadi konsisten itu akhirnya, karena apa? Dari konsisten itu kan mau belajar ya. Yang awalnya ibaratnya ilmu cuma satu, kemudian naik jadi 2, naik jadi 3. Dan itu yang bersangkutan tidak merasa bahwa ternyata setelah diukur oleh orang lain itu ilmunya sudah jadi 20. Itu orang yang suka belajar itu di situ, Pak. Jadi banyak sekali hal-hal yang istilahnya benar-benar bermanfaat ya. Pak Soleh sudah mencoba ini Pak, AI untuk pembelajaran? Pernah, sudah. Saya sudah coba. Jadi hal yang baru itu saya senang. Dan saya berterima kasih sebenarnya pada Pak Saiful, artinya bahwa dengan AI itu kita bisa mengeksplor, bisa mencari jawaban secara cepat ya. Karena pernah saya coba itu. Saya coba gimana sih kelebihan AI itu. Saya kalau mencoba itu yang sederhana-sederhana dulu. Saya tanyakan di AI itu, bagaimana cara membuat pisang goreng itu. Langsung muncul itu adonannya. Adonan pisang goreng itu gini loh. Waduh, kok pinter sekali AI ini. Masya Allah. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala agak susah saya tanyakan ternyata muncul ya. Cuma harus bijak Bu Ani menggunakan AI karena seseorang itu akan biasanya kan ambil jalan pintas. Betul, ya. Pak. Ambil jalan pintas, akhirnya apa, kreativitasnya itu yang harusnya dia gunakan pikiran jadi cepet enggak hanya tapi ya bagus. Nah, pada satu sisi AI itu bagus ketika kita memang membutuhkan referensi kita kembangkan atau kita butuh kerja cepat di situ. Bagus AI itu. Kalau Bu Ani terus seneng belajar Bu Ani, nanti akan semakin meningkat kemampuannya. Amin. Terima kasih Pak Soleh supportnya. Ini betul, ya salah satunya ini Pak, mewawancari ngobrol dengan Pak Soleh ini ya. Belajar. Iya. Jadi gini Bu Ani, sebetulnya kan ilmu kita ngobrol itu kalau kita bisa katakan sebetulnya itu kan ilmu wartawan ya. Ilmu wartawan itu bagaimana menanyakan, kalau kita tahu itu istilahnya 5W1 kan. Ya. Atau kalau dalam bahasa kita sekarang itu yang keren itu singkatannya adik Simba itu. Jadi adik Simba itu apa itu A-nya di mana, K itu kapan gitu. Kemudian si itu siapa, mengapa dan ini berkutat di 6 hal itu. Maka ketika kita baca satu beritanya Bu Ani ya, itu berita itu akan menjadi lengkap terwakili kalau 6 unsur itu sudah ada semua, itu baru dinamakan berita. Wah, makanya kalau ada berita judulnya begini, ada orang digigit anjing, itu kalau menurut ilmu jurnalistik bukan berita, itu biasa, anjing kan menggigit. Tapi kalau kemudian ada judul ada orang menggigit anjing, nah itu baru berita. Kok bisa orang menggigit anjing ya? Mungkin dia saking jengkelnya dengan anjing sampai anjingnya digigit. Ini jadi berita. Nah, ini kan unik tuh ya. Jadi berita itu ada keunikan. Itu. Jadi betul-betul gini Bu Ani. Jadi berita itu diramu. Jadi ada berita unik, ada berita lengkap dan sebagainya.
Dan biasanya anak-anak kan kita ajari berita lengkap itu yang sederhana. Oh iya Pak, iya. Seperti itu sebetulnya. Ini selain berbincang-bincang tentang SMP dan anak-anak siswa-siswa ini juga ini secara tidak langsung ini workshop tentang ini wartawan. Workshop tentang Iya. host. Terima Enggak, kasih ini, ilmunya ya, Pak Soleh. Ya kebetulan itu tadi kan apa ya salingan aja Pak. Betul. Jadi, Saya juga masih belajar Pak. betul. GG. Oke. Iya. Ini saya kadang kalau mau wawancara atau ngobrol podcast ini mau tanya, ini boleh ditanyain nggak ya? Gitu. Iya. Masih mikir-mikir saya Pak. Betul. Kalau itu menurut saya gini Bu Ani, artinya memang apa ya, kita kalau dari sisi kebahasaan itu pragmatisnya istilahnya. Pragmatisnya bagaimana kita membawa suasana. Kadangkala bahasanya gini Bu Ani, orang itu kan perlu pengantar. Iya. Ya contohnya gini lah, kalau kita mau bertamu ke rumah teman padahal niat kita itu memang mau utang ya. Kan kita tidak tiba-tiba datang moro-moro Pak aku utang duit atau kan mesti kan lucu tuh. Mesti dikasih pengantar dulu. Assalamualaikum ketok basa-basi. Pak saya datang ke sini ini kan pertama silaturahmi. Ya kedua itu kemarin kan kita ketemu Pak gini cerita-cerita dulu. Iya. Kesana kemari basa-basi ngalor kemudian gitu. baru ya cerita-cerita ini kebetulan ada kebutuhan Pak saya ini mau beli televisi misalnya gitu. Kira-kira penjenengan ada simpenan enggak Pak gitu. Maunya kan ke situ ya sebenarnya. Ada pegangan enggak Pak? Ada pegangan Pak. Ada itu. meja. Iya, ada meja sama cangkir. Saya pegangan meja. Itu Bu Ani, jadi ada pengantar sehingga orang itu digerakkan itu kan enak gitu ya masuknya. Nggak terasa padahal istilahnya datang ke rumah itu tujuannya ngutang. Seperti itu Bu Ani. Jadi itu pengantar yang ke sana sebetulnya seperti itu. Ya sama dengan ketika kita ngajar Bu Ani kan nggak mungkin kita ngajar tiba-tiba datang ke anak-anak, ayo anak-anak buka bukumu, baca nomor sekian, sudah gurunya duduk ya dia enggak ya, guru kan ngasih datang absen dulu, berdoa dulu ya salam, berdoa absen, baru Basa kemudian basi nanya kabar. bahasa basi meskipun bahasanya nggak pernah basi. Iya itu nanya kabar dan sebagainya. Baru kemudian anak-anak digiring tuh, kita siapkan secara mental anak-anak itu untuk bisa menerima materi kita. Gitu. Bahkan kadang-kadang mental anak-anak siap tapi kelasnya nggak siap, dilihat betul, masih kotor, kotor, disiapkan juga. Nah itu baru nanti kita masuk, anak-anak terbawa sudah enak giringnya. Jadi anak-anak betul-betul secara mental lo siap saya diajak pelajaran ini karena udah ada pengantarnya tadi. Kayak yang tadi kayaknya. mau ngutang itu ya Pak. Kalau langsung ngomong saya mau ngutang ya. gitu kan. Berarti kan ilmu ngutang itu juga diambil dari ilmu Pembelajaran. Pembukaan dulu, baru kemudian pulangnya ada penutupnya. Intinya saya Penutupnya. kemari adalah begini. Adakah 100 gimana? Ya, kira-kira ada simpenan enggak, Pak? Gini. Enggak bilang nominalnya simpenan, baru ketika orangnya tanya berapa, Pak, baru kita jawab. Kalau sekarang Pak, zamannya sekarang itu yang tren gini. Gimana? Untuk menyambung silaturahmi agar tidak terputus, adakah 100? Itu namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu karmina itu. Iya, namanya pantun singkat itu Bu Ani, pantun singkat. Pantun singkat itu kan 4 kali 4 16, sempat nggak sempat harus dibalas. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian, terima kasih. Bukan sobat Esa Saka lagi, tapi sobat Amjan. Ya mudah-mudahan tetap dalam manfaat lah ya. Ya kan kadang-kadang kita kalau tegang terus itu kan nggak enak ya. Ada guyonnya dikit. Ya. Betul. Iya. Nah, ini Pak sebelum closing Pak, satu lagi bukan terakhir ya. Iya. Bukan pertanyaan terakhir. Tapi ini harapan Pak Soleh untuk SMP Negeri 17 Malang ke depannya. Iya. Kalau harapan saya itu SMP 17 Malang itu tentu semakin maju dan jaya dan bisa bersaing dengan SMP lain, tapi terutama yang penting lulusannya kualitasnya bagus-bagus. Amin. Siswa-siswa itu memiliki karakter yang kuat,
yang bagus, sehingga istilahnya lulusan kita itu betul-betul jadi lulusan yang dipercaya di masyarakat untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lah. Seperti itu. Bisa diterima masyarakat dengan baik. Bisa diterima, artinya melanjutkan ke SMK manapun itu justru ditunggu-tunggu. Ditunggu. Dari mana SMP 17 langsung masuk. Masuk monggo. Langsung masuk, gak usah banyak seleksi. Itu harapan kita semua ya Pak. Iya betul, harapan kita semua anak-anak kan jadi anak-anak yang berkarakter bagus. Kalau dulu-dulu banyak potensinya, semoga kedepannya lebih banyak lagi. Mudah-mudahan. Dan Bismillahirrahmanirrahim, semua siswa SMA Negeri 17 Malang ini adalah potensi yang luar biasa semuanya gitu. Kalau dulu kan hanya beberapa yang ditunggu untuk masuk ditunggu oleh sekolah-sekolah. Semoga kedepannya semua siswa ya Pak. Semua siswa semuanya. Semua warga sekolah juga punya karakter yang baik semua. Amin. Kalau untuk gurunya apa Pak harapannya? Gurunya harapannya ya semakin meningkat prestasinya, semakin meningkat rezekinya, begitu ya. Jadi keilmuannya meningkat sehingga bisa dimanfaatkan, disalurkan, ditularkan ke para siswa seperti itu. Terima kasih Pak Soleh untuk sharing hari ini, cerita-ceritanya, bahkan disisipi dengan ilmu-ilmu wawancara, ilmu wartawan juga. Semoga pembicaraan kita, ngobrol kita hari ini memberikan manfaat, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk sobat Isasaka dimanapun berada. Yes. Untuk penutupan ya. Untuk closing. Ya itu tadilah burung Iren, burung cendrawasih ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.